Hai, halo, assalamualaikum, ketemu lagi. Udah kali ini saya membahas satu barang yang ada di belakang saya ini, yaitu lampu studio Godok MS200. Lampu ini sudah saya pakai selama kurang lebih 2 tahun. Lampu ini udah menemani perjalanan studio mini saya ini. Saya akan jelasin tombol-tombolnya, fitur-fiturnya, dan pengalaman penggunaan saya selama kurang lebih 2 tahun. Apa aja? Ayo kita lihat. Oke, ini dia lampunya, Godok MS200. Waktu itu saya beli sekitar bulan Februari tahun 2022. Saya beli waktu itu sepaket bareng light stand. Total saya beli sekitar 4.800.000. Dua lampu Godox MS200, terus saya juga beli light stand, terus beli trigger Godox X2T for Sony sama trigger Godox XT16. Total sekitar 4.800.000. Selama penggunaan saya kurang lebih 2 tahun, lampunya hampir-hampir nggak pernah saya pakai full power ya. Tapi saya nggak tahu ya, karena studio saya ini juga sering saya sewakan ke teman-teman fotografer di Balikpapan. Saya nggak tahu kalau mereka apakah pakai di full power atau enggak. Tapi selama ini saya selalu pakai paling maksimal di 1/8. Saya nggak paksa, nggak push gitu ya di full power. Jadi so far sih cukup karena saya ngejar untuk recycle time-nya yang lebih cepat. Jadi saya nggak pakai di full power. Sebenarnya penggunaannya cukup simple, cukup sederhana. Dan selama penggunaan kurang lebih 2 tahun ini nggak ada masalah ya. Yang masalah cuma ada salah satu lampu saya yang kebetulan lampu bohlamnya ini pecah. Gara-gara waktu itu saya mau tuker softbox gitu, kesenggol jadi dia pecah. Masalahnya cuma itu lampu modeling lightnya ya. Kalau lampu flashnya so far aman, sudah pakai 2 tahun. Dan sedikit info aja, studio saya itu 3 servis ya, 3 jenis servis. Ada yang pertama itu studio foto reguler, saya yang motoin gitu ya, ada sesi gitu, saya yang motoin, saya pakai kamera saya sendiri, saya motret, bisa untuk personal atau foto keluarga atau macam-macam lah ya, produk juga. Kedua ada yang self foto atau yang pakai remote, itu yang lagi tren sekarang ya, saya siapin sebuah monitor, terus kliennya jepret sendiri pakai remote. Dan yang ketiga studio rental, direntalin gitu ya. Nah, dari penggunaan 3 itu yang paling intens itu biasanya kalau untuk self foto ya, karena self foto itu kan biasanya orang dibatasi waktu dan butuh jepret secepat-cepatnya gitu supaya lebih banyak jepretnya gitu. Beda kalau misalnya kita yang moto kan kita pakai konsep, jadi kita kadang ada jeda gitu, mikir, atur ulang gitu kan setupnya. Jadi biasanya nggak full burst gitu, nggak jepret-jepret terus gitu. Nah, yang saya mau jelasin di sini, so far penggunaan saya cukup puas. Kekurangannya cuma satu, Godok MS200 ini nggak bisa high speed. Jadi walaupun saya punya 2 transmitter nih ya, Godox XT16 dan Godok X2T, tapi ini jarang saya pakai. Kenapa? Karena lampu ini nggak high speed. Kekurangan cuma itu. Kalau untuk power di studio yang ukurannya kecil ya, cuma 3 kali 5 meter, itu so far masih cukup untuk powernya. Saya pakai Octabox juga yang lumayan gede, masih bisa cukup ngangkat. Kalau untuk pengoperasian sebenarnya mudah. Nah, sekarang saya akan coba tunjukin juga tombol-tombolnya apa aja yang ada di sini gitu ya. Ini saya balik aja. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada tombol power ya, kita nyalain aja. Nah, dia ada bunyi gitu ya. Nah, yang saya suka itu ada bunyinya. Nah, saya senang pakai bunyi. Nah, di tombol yang pertama itu ada GR dan CH. Nah, untuk tombol yang pertama ini kalau kita mau ngerubah grup atau channel. Kalau kita mau ngerubah grup, hanya kita tinggal pencet aja. Nah, ini berubah ya. Ya, pencet aja terus. Tadi dari B, C, D, E, F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kembali ke A. Nah, saya biasanya karena pakai 3 lampu, 2 lampu Godox MS200 ini dan 1 lampu flash ya. Jadi ini biasanya kalau nggak A, B atau C ya, tinggal 3 itu aja. Oke, ini saya anggap aja B. Kalau saya sudah mau set, saya tinggal pencet ini. Di sini ada tombol power putar, dia bisa dipencet tengahnya. Ya, oke, udah kita pilih. Nah, untuk kita ngerubah channel, kita tekan yang tombol yang sama tadi, cuma kita tahan. Nah, sampai dia berkedip angkanya. Nah, kalau angkanya sudah berkedip, tinggal kita putar aja. Nah, channelnya ini ada sekitar 32. Yang saya sering pakai paling channel 1 ya. Oke, kalau sudah kita pencet tombol yang ini lagi, tengahnya kita tekan. Oke, sudah. Nah, untuk tombol sebelahnya ada tombol S1, S2. Ini untuk kalau kita pakai mode slave. Kita pencet aja S1, S2, ini mode slave ya. Terus kembali ke 0 lagi. Mode slave itu dia akan terhidup otomatis atau teraktivasi karena ini ada optical slave-nya. Saat ini kena samber cahaya flash, si flashnya ini akan ikut nyamber ya. Ini optical slave-nya. Oke. Jadi kalau kita pencet tombol S1 atau S2, optical slave di atas ini dia akan aktif. Oke. Sebelahnya ini tombol untuk bunyi bipnya ya. Kalau kita pencet dia nggak ada ikonnya, otomatis apapun kita rubah dia nggak akan bunyi. Kalau kita pencet lagi dia akan bunyi ya. Nah, untuk powernya ini dari off terus paling kecil seperti 32 sampai 1/1 ya. Nah, kalau saya paling maksimal biasanya 1/8 itu udah
paling power paling besar yang biasa saya sering pakai. 1/4 aja jarang saya pakai ya, 1/8. Terus di sebelahnya ini ada tombol gambar lampu, itu untuk nyalakan modeling lampnya. Kalau kita pencet, lampu yang warna kuning di sebelah sini dia nyala ya. Nah, ini lampunya bisa kita atur powernya. Pertama kali untuk prop dia nggak akan continuous nyala begitu saja. Terus kita pencet lagi. Nah, dia ada persentasenya. Ini 100% dan kita bisa atur off, prop 100%, kita bisa atur, kita pencet ini, kita bisa atur tingkat kecerahannya ya. Nah, bisa diatur, terang redupnya bisa diatur. Oke. Nah, itu bisa aturnya dari situ. Dari tombol yang gambar lampu. Oke. Nah, di sebelahnya yang terakhir ini ada tombol untuk test light ya. Oke. Nah, seperti itu. Sebenarnya sederhana aja ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu ya, di sini ada lagi satu gambar ya, gambar wireless. Ini kalau kita wirelessnya mau hidupin, kita tahan dua-duanya begini, oke. Tapi kalau kita mau nyalakan, tadi matikan ya. Kalau nyalakan lagi kita aja gini. Mode wirelessnya udah hidup. Dan di lampu ini dia udah built-in receiver ya. Jadi kita hanya tinggal beli transmitter seperti yang saya tunjukin tadi. Contohnya yang ini atau yang ini ya. Jadi mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saya sebenarnya agak sempat salah ya beli ini ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu disesali juga karena lampunya cukup bandel. Cuma yang salah adalah saya pikir lampu ini bisa high speed ya, HSS, tapi ternyata nggak bisa. Udah saya coba di atas 1/160 shutter speed itu dia lampunya cahayanya langsung belang, jadi ada belang hitam gitu ya. Jadi 1/200 itu ke atas udah belang. Saya ada rencana kepikiran mau beli lampu satu lagi karena baru ada 2 titik lampu ya yang pakai power adapter begini. Saya pengen beli satu lagi yang juga pakai power adapter, bukan flash ya. Ada rencana mungkin akan ngambil SK400 Mark II yang V. Kalau yang V itu bedanya dengan yang ini, MS200-nya ada juga MS200V ya. Yang pakai V itu dia bukan pakai bohlam kayak gini. Dia pakai LED COB gitu. Kayak model lampu Godox yang LED gitu ya. Jadi lebih bagus lah. Nggak perlu beli lampu-lampu gini, bohlam gini. Nah, rencananya mungkin akan mengambil SK400 Mark II yang V. Rencananya akan itu. Karena itu saya sudah cek dia bisa high speed. Jadi 1/2000 bahkan berapa itu bisa tetap nyamber, nggak belang gitu. Mungkin itu aja kali ya dari video saya kali ini. Semoga video ini ada manfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar mengenai Godok MS200 ini, sebisa mungkin akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.